Mari kita semuanya membaca deklarasi sebelum firman Tuhan disampaikan. 1, 2, 3. Aku adalah orang yang berharga, dimerdekakan, ditebus, diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi, makmur, sehat, dan utuh. Aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten, disiplin, fokus, penuh motivasi. Aku diperlengkapi, diurapi, diterima, dan diakui. Aku bukan orang biasa-biasa, bukan orang rata-rata. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Melanjutkan, sekali lagi, hari ini melanjutkan khotbah pengajaran berseri tentang perjalanan rohani. Ini adalah seri yang ketiga. Dan kapan hari saya mikir mungkin cuma 3 kali. Dan ternyata setelah saya menyelidiki dalam, kelihatannya sampai 1 bulan. Jadi mungkin 3 kali lagi pertemuan atau 4 kali lagi jadi 1 bulan ini. Semuanya tentang perjalanan rohani. Kelihatannya 1 bulan baru habis. Karena ada banyak hal yang kita harus belajar akan tentang perjalanan rohani ini. Karena banyak orang yang Kristen itu, ya apa ya, saya tuh heran sama orang Kristen ya, kok banyak yang cetek gitu ya. Kayak contoh, kalau tadi baru ada yang cerita, banyak orang itu disesatkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang baru tahu firman sedikit, baru bertobat, langsung ngomong tentang dapat penglihatan, dapat nubuatan. Gini ya saudara, kalau saudara hidup dari nubuatan dan hidup hanya dari mimpi orang, saudara pasti tersesat, akan gampang tersesat. Makanya dulu ada banyak orang yang berkata, ya ini yang penyesat-penyesat ini, yang belum banyak tahu firman. Makanya bahaya kalau saudara itu ya sharing dengan orang yang selevel pengetahuannya dengan saudara, orang itu pertobatannya nggak kelihatan, belum terlihat buah-buah rohnya, belum terlihat jalan hidupnya itu gimana, dia bisa mengatur hidupnya apa enggak. Jangan cuma lihat orang ini banyak bisa firman dan bisa punya penglihatan dan sebagainya. Makanya di akhir zaman nabi palsu itu berbuat apa? Membuat mujizat. Kenapa? Membuat mujizat palsu, membuat nubuatan palsu. Kenapa? Karena memang banyak orang Kristen yang suka mengejar yang demikian. Kayak kapan hari yang saya sampaikan, saya terpaksa memberikan fotonya orang ini sesat di grup. Kenapa? Tadinya saya nggak mau sebutin, tapi karena terlalu banyak orang Kristen yang percaya sama orang itu, saya sampai heran kok bisa percaya gitu loh. Saudara tuh harus lihat ya, dari penampilan aja kita sudah tahu kalau ini wanita girang, tante girang. Dari cara penampilannya, khotbah di kamar, tapi pakai kacamata hitam, pakai topi, pakai ini, itu kan nggak niat khotbah. Kalau khotbah itu ya penampilannya nggak usah terlalu gimana ya, kayak mau pergi ke pantai. Dan orang Kristen banyak yang percaya karena orang ini ngomong tentang bernubuat, tentang mimpi. Lalu nubuatannya, di mimpinya aja sudah salah dan sebagainya. Sampai akhirnya orang ini mengaku sebagai mempelai Kristus, dia akan menikah dengan Yesus dan sebagainya. Baru tahu kalau ini sesat. Dari kemarin-kemarin kok ya nggak tahu kalau orang itu sesat. Kenapa? Makanya saya kapan hari sudah bilang, orang Kristen itu yang pertama, waktu percaya Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Langkah kedua adalah, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Baru kamu itu bisa mengetahui, dikatakan gini, berubahlah oleh pembaruan budimu, di dalam Roma 12 ayat 2 ya, atau kebalik, Roma 12 ayat 2 berkata begini, supaya kamu mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kamu nggak ngerti firman, kamu nggak akan tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan sempurna.
Makanya kalau kita mendengar orang yang baru bertobat, firman aja belum mengerti, dia belum pernah berjalan dengan firman, tiba-tiba dia punya penglihatan dan mimpi. Dia kehendak Allah yang sempurna aja dia nggak tahu. Kehendak Allah yang biasa aja, kehendak Allah yang kamu akan mengetahui kehendak Allah yang berkenan dan sempurna, ya kan, dan sebagainya. Gimana dia bisa mengajar saudara gitu loh. Makanya ada dulu yang ngomong begini, bukankah kita ini dibangun atas nubuatan para nabi? Salah, karena ayatnya nggak ngomong begitu. Tapi kamu akan dibangun oleh pengajaran para rasul, baru para nabi. Dan para nabi sini bukan tentang penglihatan, mimpi, bukan. Tetapi nabi-nabi itu yang bisa mengetahui ini lurus apa enggak. Tapi itu di atas rasul-rasul setelah kita diajar. Dan nabi-nabi ini adalah orang yang juga sudah diajar. Makanya Alkitab berkata, lihat dari buahnya, bukan cuma lihat dari khotbahnya. Dia bisa mengatur hidupnya enggak? Dia bisa dipercaya mulutnya enggak? Dia itu punya kesaksian kehidupannya itu kayak gimana? Apakah hidupnya berantakan? Apakah dia meninggalkan suami, istri, meninggalkan anak-anaknya? Atau dia punya kehidupan yang kacau? Ya jangan dengerin. Dia aja nggak tahu kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna dalam dirinya. Yang baik aja nggak tahu. Kok saudara ikuti? Memang manusia tidak ada yang sempurna. Pendeta tidak ada yang sempurna. Makanya jangan menuntut yang sempurna. Benar. Tapi kalau kacau, itu berarti tidak ada pertobatan. Lihat rasul-rasul. Apakah ada kelemahan? Iya, tapi bukan masalah dosa. Kelemahan dan dosa berbeda. Kelemahannya, oh orang ini nggak teliti, orang ini kadang pelupa, itu kelemahan, tapi bukan dosa. Jadi harus bedain. Manusia itu kadang nggak ada yang sempurna, pendeta nggak ada yang sempurna. Gak sempurna ini masalahnya, manusia punya kelemahan, tapi bukan masalah dia cinta dosa. Kelemahan orang ini kadang, yaitu tadi, kalau khotbah bagus, tapi gak jelas. Nah itu kelemahan. Orang ini kelemahannya, kalau sama orang itu kurang bisa ngayomi, kurang bisa gembalain gitu loh. Karena orangnya agak cuek, itu kelemahan, bukan dosa. Kalau jatuh dalam dosa bisa nggak? Seorang hamba Tuhan juga bisa. Tapi orang yang sudah kuat di dalam firman, pasti cepat berbalik dari dosanya. Tapi kalau orang itu jatuh bangun dalam dosa, itu bukan kelemahan. Memang cinta dosa. Orang gini, jangan didengerin. Jadi bisa bandingin ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Karena ada kelemahan-kelemahannya. Tapi kelemahan ini bukan bicara dosa. Semua manusia ada dosanya, pikirannya masih jahat, hatinya bisa jengkel, waktu melayani, kemudian didamprat orang, masih bisa jengkel. Jengkel itu kan dosa. Tapi orang yang di dalam firman, orang yang dewasa rohani, dia cepat pemberesan walaupun masih sakit. Kelemahannya cepat tersinggung, tapi dia berjuang untuk bisa melepaskan pengampunan. Tapi kalau masalah, kelemahan, namanya manusia, nggak ada yang sempurna, dia punya selingkuhan, ya namanya manusia. Jangan dilihat dia selingkuhannya, lihat khotbahnya. Nah, sudah kayak gini, ya jangan dengerin khotbahnya. Makanya Tuhan sampai katakan, ya seorang gembala jangan gembala bayaran, dalam artian yang penting udah pokoknya ngomong sakar PDW tapi tidak mentransferkan sesuatu. Makanya saya sering katakan waktu kita menjadi pelayan Tuhan, apalagi sudah disebut sebagai hamba Tuhan, ada banyak yang kita harus letakkan. Ada orang pakai bikini, kan di pantai pakai bikini, terus
diposting di Facebook, di Instagram atau di Facebook. Loh, namanya saja di pantai. Masa pakai daster? Kalau di pantai pakai bikini dong, pakai tupis, cuma BH sama celana. Ya, ada bener ya jawabannya. Tapi yang salah karena kamu posting, itu namanya nggak punya etika. Karena kamu itu mengajar beda cara pakaianmu. Kamu di kolam renang, ya nggak perlu pakai daster. Kamu pakai baju renang, tapi nggak usah diposting. Kalau masih posting, itu berarti pikirannya masih pengen menunjukkan keseksiannya. Itu berarti masih kedagingan, nggak dewasa. Orang dewasa itu tahu apa yang aku lakukan itu bisa jadi sandungan. Kalau apa yang aku lakukan bisa menjadi contoh banyak orang. Makanya kalau seperti itu kamu belum bisa jadi terang. Seorang yang mengarahkan orang kepada kebenaran, dia lebih dulu mau jadi orang benar. Ada yang ngasih video yang di WhatsApp, fotonya cowok juga begitu, telanjang dada, atau yang perempuan pakai pakaian seksi, cuma pakaian olahraga, yang tupis, cuma pakai BH atasnya. Terus ada yang bilang, loh, pendeta kok pada kelihatan pusernya, kok pakaiannya gitu. Loh, kan ini di tempat olahraga. Loh, ya jangan diposting. Apalagi di WhatsApp, atau di WhatsApp, misalnya saya cewek nih pakai pakaian begitu, terus WhatsApp kepada seorang pria, kan langsung muncul gambar itu. Terus orang ini bilang gini, ada loh cowok godain saya, wih kok seksi sekali ya, terus saya digodain. Ya salahmu sendiri. Kok bisa digodain? Lah, fotonya aja begitu. Ngerti ya, kita itu harus ngerti ya, kelemahan itu, manusia punya kelemahan. Tapi bukan berarti kelemahan itu dia tinggal di dalam dosa. Itu dosa bukan kelemahan. Itu kesukaan, berarti belum bertobat. Oke, sekarang kita akan buka. Karena kita itu jangan ikuti yang aneh-aneh, saudara. Waktunya itu untuk dewasa. Perjalanan rohani bagian yang ketiga. Kita lebih banyak bicara tentang hikmat. Kemarin saya jelasin. Kita itu jangan cuma berhenti menjadi domba. Domba itu nggak punya tanduk. Domba itu binatang yang bodoh. Makanya dia itu bergantung kepada gembalanya. Kalau yang pernah nonton video, pernah saya putar di sini, dan mungkin ada beberapa orang mungkin nonton di TikTok karena beberapa orang terus memposting video itu, bagaimana domba itu yang ke pelosok di dalam selokan, ditarik sama gembalanya, baru lepas. Dia lari lagi, lompat masuk ke lubang yang sama. Kenapa? Bodoh. Makanya domba itu gampang tersesat. Itu sebabnya kita melihat gambar ya, Tuhan Yesus yang membawa pulang domba sampai kakinya dipatahin. Kenapa? Karena domba itu goblok sehingga mudah disesatkan. Kenapa kok domba bodoh? Karena domba itu gak suka pakai otaknya, gak pernah mikir. Makanya selalu saya ngomong, orang Kristen itu jangan ngeroh, tapi cerdas, seimbang, ada kecerdasan. Dan kita harus naik level, nggak cuma domba. Naik ke level berikutnya, menjadi singa. Yesus digambarkan sebagai singa Yehuda, maka kita juga adalah anak-anak singa dari Yehuda. Singa, Yesus pada domba berkata begini, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, domba itu diajar, kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik, nah, tulus seperti merpati. Tapi kalau kepada singa, Tuhan nggak ngajar cerdik. Sekali lagi, karena singa tidak hanya memakai rohnya, tapi memakai jiwanya. Jiwa, di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, dan perasaan, dan imajinasi. Jadi, dia juga memakai otaknya. Dia ini menjadi dewasa karena cara pikirnya juga harus dikembangin. Makanya tadi Allah berkata bahwa berubahlah oleh pembaruan pikiranmu.
Supaya kamu mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau perlu pikiranmu nggak diubah, kamu tidak akan tahu kehendak dan kehendak Tuhan yang baik dan berkenan dan sempurna. Makanya jadi orang Kristen, jangan cuma setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Nggak mau belajar, nggak mau cari pengajaran, yang dipikirannya adalah, oh di dalam Yesus ada mujizat. Makanya kalau butuh mujizat, tinggal diminta didoakan pendeta A. Kalau minta kesembuhan, doa pendeta B. Kalau minta hikmat ke pendeta C. Kalau ada masalah kehidupan rumah tangga, tinggal ngomong ke pendeta B. Apakah boleh bercerai? Itu domba, saudara. Domba itu bodoh. Jangan bangga. Yesus disebut sebagai domba bukan karena dia bodohnya, tetapi karena dia itu mau dipersembahkan. Domba itu nurut, nggak nolak karena dia bodoh, dia nolak. Nggak nolak waktu dikorbankan. Tapi Yesus itu lengkap. Yesus itu domba, dia singa, dia raja wali. Dia anak manusia atau raja. Yang menjadi persoalan banyak orang Kristen cuma berhenti jadi domba. Kalau singa, dia ini cerdik, dia punya kekuatan, dia punya keperkasaan, dia tahu cara mengalahkan musuhnya, dia tahu cara menggagalkan musuh tanpa tanduk. Apa artinya? Dia itu gak gampang jatuh karena sakit hati. Dia di situ nggak ada gembala loh, tapi dia tahu menjaga dirinya. Bukan nggak butuh Tuhan, butuh. Kamu tetap domba untuk butuh Tuhan. Kamu tahu bahwa kamu itu tanpa Tuhan kamu bodoh. Nah itu yang benar. Tapi di hadapan dunia, kamu jangan bodoh. Seorang singa itu ngerti cara menaklukkan musuh, cara membunuh musuh, dan cara menaklukkan musuh, cara menggagalkan rancangan musuh. Contoh, kalau ada orang yang memfitnah, kayak saya dulu, bukan fitnah lah. Ada orang misalnya mencemooh, Pastor Deborah itu kalau dia itu kedagingan, makanya bikin YouTube di suatu tempat ya, bikin YouTube biar terkenal. Karena kedagingan itu dia itu ingin terkenal, makanya dia sekarang bikin YouTube. Nah kalau singa tambah bikin YouTube. Dia tahu musuhnya ngomong begitu supaya kita ciut. Nggak enak jangan bikin. Tapi singa, dia malah bikin. Bikin lebih bagus, lebih yang luar biasa, dan bikin lebih banyak. Terus ada yang mempermalukan, misalnya, kamu itu loh, pecundang dibully. Kamu itu pecundang, kamu itu orang yang inilah, kamu begitu loh, kamu gak akan berhasil lah, kamu orangnya ini dan sebagainya. Gak usah balas dendam. Justru buat kamu berhasil. Itu namanya mental singa. Gak bisa rancangan musuh gak bisa berhasil dalam hidup kita. Oh, kamu gak akan bisa. Tambah bisa. Ada orang mempermalukan supaya kita sembunyi. Ini banyak kan anak-anak muda. Wah, tambah sembunyi karena dibully, menutup pintu, malu, gak mau keluar. Nah, itu rancangan mereka. Kalau kamu domba, ya sembunyi. Tapi kalau singa, tambah muncul, tambah menunjukkan. Apa yang kau rancangan pada saya nggak berhasil. Kamu pingin saya sakit hati, saya nggak sakit hati. Kamu pingin aku sedih, aku nggak sedih, aku malah bersuka cita. Tetap menunjukkan sukacita sehingga rancangan mereka tidak berhasil. Ini mental singa. Tapi Raja Wali, saya kemarin katakan, di level berikutnya Raja Wali. Dia bisa melihat segala sesuatu dari atas. Makanya dia tahu waktu Tuhan menggiring seseorang ke sana, dia tahu kenapa kok digiring ke sana ya? Karena di sana banyak ikan, yang di sini nggak tahu.
Wah, kenapa kok dibawa ke sana? Marah-marah, tapi Raja Wali tahu. Karena di sana ada ikan. Di sana ada makanan. Karena dia lihat dari jauh, dari atas. Makanya mental Raja Wali, dia nggak gampang terpuruk. Karena dia tahu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang rumit apapun ada jalan keluar. Kalau Yesus lengkap lagi, Yesus sebagai Raja. Raja itu nggak cuma punya mental singa dan Raja Wali. Tapi dia bisa memimpin, mensuplai, mengarahkan orang. Nggak cuma dia lihat makanan, dia bisa mengarahkan orang bagaimana untuk menuju ke makanan. Makanya mulutnya menghidupkan. Kayak kemarin ada yang minta di grup. Saya tunjukin ke saya kemarin, ya sudah saya ngomong ya, mungkin ada yang belum mendengar. Grupnya, ada yang bilang, saya ngalami lambung saya sakit. Itu kenapa ya Bu? Dijawab apa? Berarti kamu itu punya dosa. Kamu mengandung dosa perzinahan. Kamu kalau bertobat, kalau tidak penyakitmu tambah parah. Terus satunya, saya ngalami sakit kepala. Oh, berarti pikiranmu selama ini penuh dengan kejahatan. Ada roh jahat gini. Kalau kamu nggak tertobat, tambah parah. Kamu ini nih. Yang gini kok percaya? Kalau percaya ya salahmu sendiri. Makanya baca Alkitab. Saya tuh heran gitu loh. Oleh Kristen modelnya begini tuh ya apa gitu loh. Kekristenan selama ini kamu kemana aja? Belajar yang benar. Ini belum aniaya. Sudah banyak yang kacau. Nah, sekarang perjalanan rohani. Yang ketiga. Yang kita butuhkan yang pertama, itu kan kemarin satu ya, percaya kepada Yesus, kemudian berubah cara pikir, yaitu diajar. Kita diubah cara pikir. Apa saja yang kemudian kita butuhkan selain pengajaran, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Seringkali kita cuma diajar doa. Kedua, butuh urapan. Ketiga, butuh mujizat. Kalau saudara hanya taunya berdoa, butuh mujizat, saudara akan menjadi orang Kristen yang pasif. Doa itu hanya salah satu dari sekian banyak yang kita harus lakukan. Doa itu, makanya saya dulu kan ngomong tentang 4 kaki meja. Saudara dengerin. Bagaimana? Yang pertama, doa. Kedua, pengetahuan. Yang ketiga, kita harus mengerti tentang leadership skill. Yang terakhir, kita harus mengerti apa itu membangun relationship ya. Saya sampai lupa. Mengelola, harus mengelola dan sebagainya. Nah, yang sekarang yang kita butuhkan adalah hikmat. Pertama, kita baca dulu di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 11. Ini tentang Salomo, ya. Dikatakan begini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Loh, kok ayatnya hilang? Oke, Kak Papa, wis. Yang ini ada lanjutannya. Oh, untuk memutuskan hukum. Oh, dikatakan ya, betul. Adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi, waktu Salomo meminta hikmat, itu dipandang Tuhan baik. Karena di mata Tuhan, anak Tuhan harus ngerti. Hikmat itu adalah hal yang penting. Hikmat adalah hal yang penting dalam hidup kita.
Oh, yang penting dalam hidup kita itu iman. Iman itu opo? Iman itu mempercayai firman dan melakukan firman. Itu iman. Kalau Alkitab berkata betapa pentingnya hikmat, kalau kamu punya iman, berarti kamu tahu, kamu perlu hikmat. Kalau kamu berkata, yang kubutuhkan hanya iman, kamu nggak tahu iman itu apa. Kan mujizat, kamu tidak tahu iman itu apa. Saya nggak butuh hikmat. Nanti kan Tuhan tolong, berarti kamu tidak tahu apa itu firman. Kamu tidak tahu firman, tidak tahu mengenal Allah, tidak tahu hukumnya Tuhan. Kamu selama ini hanya Kristen abstrak. Kristen, tapi tidak tahu apa-apa, tapi merasa tahu banyak. Makanya hidupnya penuh kekalahan dan penuh kebodohan. Tuhan berkata, Allah Tuhan memandang permintaan Salomo itu baik. Lalu di dalam 2 Tawaris 9 ayat 9 sampai 11. 2 Tawaris 1 ayat 9 sampai 11 berkata begini. Maka sekarang tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Di sini lebih jelas. Kalau tadi kan kemampuan untuk menimbang, hati yang bisa menimbang. Dan di sini dikatakan di Taware, itu ditulis dengan jelas. Sekarang aku minta, berilah kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu, kok mati? Dan berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena, mesti ketutup, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan dan nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah mengerajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saking Tuhan itu senang karena dia meminta hikmat dan pengertian, Tuhan nambahin. Kamu nggak cuma itu, tak kasih umur panjang dan tak kasih kekayaan. Kenapa? Yang diminta dia adalah yang Tuhan pengen kita minta. Hikmat dan pengertian. Kemarin ada yang tanya, pengertian itu apa? Pengertian itu kemampuan untuk cepat paham. Banyak orang dikotbahi sudah paham. Jelas, nggak paham-paham. Paham itu cepat memahami situasi, cepat bisa belajar sesuatu, bisa paham. Kalau bahasa Jawanya cepat ngeh, kalau ada orang ngomong, ngeh, cepat memahami, cepat mengerti kalau diajar. Kalau ada sebuah pengalaman atau cepat paham pelajaran apa yang bisa saya ambil. Itu loh, ngerti ya? Cepat ngerti, cepat paham. Itu namanya roh pengertian. Karena ada orang diajar sampai elek. Yang ngajar dari licin sampai kusut ngajar dia. Nggak ngerti-ngerti. Makanya dia minta paham. Kok bisa? Karena hikmat itu kamu butuhkan. Yesus selama di bumi dikatakan dia penuh hikmat. Nggak cuma bicara, dia penuh urapan. Tapi Salomo jatuh. Nah ini. Satu, kita ini punya hak milih. Kita ini punya hak untuk memilih. Walaupun ada hikmat,
Jangan ke kanan, tapi B. Tapi kamu bisa milih. Tetap nggak mau pakai hikmat. Tetap ke B. Salomo punya hak memilih. Tapi kenapa dia punya hak pilih yang salah? Karena wadahnya tidak kuat. Kamu itu nggak butuh cuma hikmat tercurah dari atas. Tapi wadahnya dibangun menjadi manusia bijak. Menjadi manusia berhikmat. Ngerti nggak maksudnya? Ada hikmat yang kita bangun dengan melatih sehingga kita menjadi bijak. Sehingga kamu bisa memilih dan tahu kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Sama dengan iman, karunia iman. Karunia iman itu dicurahkan dari atas, itu namanya karunia. Karunia hikmat dicurahkan. Tapi wadahnya yang dari kamu sendiri. Harus punya iman. Itulah iman biji sesawi itu dari kamu. Makanya banyak orang itu gampangnya segala sesuatu. Oh, iman itu dari Tuhan. No, itu karunia iman yang dari Tuhan. Dari kamu itu imanmu yang kamu bangun sendiri. Makanya sampai Tuhan memuji seorang perwira. Tidak pernah aku melihat orang punya iman sebesar ini di antara orang Israel. Kenapa kok Tuhan heran? Karena itu bukan pemberian Tuhan, itu iman dia. Kenapa Daniel dikasih hikmat dan dia 10 kali lebih berhikmat dari orang-orang? Kalau saudara baca, aslinya dia memang cerdas. Memang aslinya dia cerdas. Makanya raja mencari orang yang cerdas dari segala bangsa itu. Orang-orang yang dia tawan. Saya butuh orang yang cerdas, berperawakan baik, punya berbagai-bagai pengetahuan, berbagai-bagai ilmu. Dan mereka mendapati Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saudara baca, sudah cerdas, masih diajar 3 tahun. Sehingga mereka semakin cerdas. Orang Kristen, kalau cuma modal doa, makanya banyak orang Kristen bodoh. Miskin tetap miskin. Persoalan utang tetap persoalan utang. Bertengkar tetap bertengkar. Pernikahannya hancur tetap hancur. Kenapa? Kok Tuhan tidak tolong? Karena saya sering ajar. Ada 2 alasan Tuhan tidak menjawab doa. Ada doamu yang harus dirubah. Atau ada sikap hidupmu yang harus dirubah. Firman Tuhan berkata begini. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di laut. Kenapa? Karena Tuhan tahu, selama kita masih menginjak bumi, hikmat itu dibutuhkan. Kenapa Salomo dikasih hikmat yang begitu luar biasa? Karena dia harus memimpin bangsa Israel. Dan harus menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Makanya di dalam terjemahan King James Version-nya, bahasa Indonesia, dikatakan Allah mengaruniakan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang berlimpah-limpah dan keluasan hati bagaikan pasir di tepi laut. Tapi sekali lagi, ini pemberian. Karunia. Wadahmu harus kamu bangun. Contoh, orang yang tidak dalam Yesus. Kalau orangnya sudah memang bijaksana, keputusannya pasti bijak. Dia mikir baru bertindak. Dia mikir baru ngomong. Penuh pertimbangan. Makanya saya dulu pernah ngajar. Firman Tuhan berkata, janganlah pertimbangan menjauh dari matamu. Artinya, kamu harus ngerti pertimbangan. Nah, kalau Salomo dari mula, sebelum dikasih hikmat, dia sudah bijak di dalam memimpin hidupnya. Tahu penguasaan diri, makanya saya sering ajar. Salah satu tanda kamu bisa memimpin dirimu, punya penguasaan diri. Punya penguasaan diri, maka hikmat yang dari Tuhan klop dengan wadahnya. Karena hikmat sebesar apapun, contoh,
Ada orang sudah dibawa Tuhan ke surga. Lihat surga, rohnya diangkat. Bisa murtad? Bisa. Teman saya sendiri, 2 kali diangkat Tuhan ke surga. Yang terakhir dibawa ke neraka. Bisa keras kepala? Bisa. Kenapa? Hak memilih itu tetap di sini. Karena orang ini G. Malaikat bilang gini, kalau kamu nggak tobat, tak lempar kamu di situ. Wah, dia nangis ketakutan. Setelah lama, balik lagi. Kenapa? Dia tidak melepaskan pergaulannya. Karena dia bergaulnya dengan orang-orang G. Jadi terus kepengen lagi. Sudah lepas, pengen lagi balik. Kenapa? Tidak melepaskan pergaulannya. Karena ada hak milih. Hak untuk memilih. Jadi yang kita bangun hikmat bukan hanya Tuhan curahkan hikmat, tapi hidup penuh hikmat, hidupnya berhikmat, diajar, dilatih. Karena hikmat itu yang Tuhan kasih, itu kayak air yang mengalir atau seperti jubah. Plak, punya hikmat. Tapi dia bisa diambil. Dia bisa lepas lagi. Tapi hikmat bisa tinggal kepada orang yang seperti ini. Nah, sebentar. Nanti ya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Di Amsal 14 ayat 33 berkata, hikmat tinggal di dalam hati orang berpengertian, tetapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Artinya, hikmat yang Tuhan curahkan, itu kalau Salomo kayak jubah. Tapi di sininya, dia bisa memutuskan. Oh, saya kalau berdoa, minta hikmat. Makanya orang-orang kan, sekolah misalnya. Minta hikmat, nanti Tuhan kasih hikmat. Sekali-sekali Tuhan akan memberikan jawaban. Karena memang kamu membutuhkan. Tuhan kasih hikmat. Tapi hikmat itu tidak akan tinggal kepadamu. Karena hikmat, Alkitab berkata, tinggalnya kepada orang cerdas dan orang berpengertian. Maksudnya apa? Orang cerdas adalah orang yang selalu mau belajar. Belajar dari kesalahan, tidak mengulangi. Belajar dari keputusan-keputusan yang kemarin salah, sehingga tidak mengulangi lagi. Semakin dewasa, semakin bijak, semakin cerdas. Belajar dari kegagalan orang lain, belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari keberhasilan orang lain. Sehingga dia membuka wawasannya, sehingga semakin cerdas, hikmat semakin tinggal. Makanya banyak orang Kristen gagal karena menggampangkan segala sesuatu. Gak apa-apa lah, bodoh. Nanti Tuhan kasih hikmat, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Gak apa-apa lah. Dosa nanti kan setelah bertobat, Tuhan pulihkan. Makanya Alkitab berkata, yang kamu tabur, kamu tuai. Kalau kamu goblok, maka kamu akan menabur semua yang buruk. Maka kamu menuai yang buruk. Tapi orang bijak, dia tahu gak mau menabur yang buruk. Karena dia membangun masa depan yang baik. Itu hikmat. Itu sebabnya ada 7 roh Allah kan. Di dalam 7 roh Allah dikatakan Yesus itu adalah dia ada 7 roh Allah yang menguasai dia. Roh Allah tinggal di dalam dia, yaitu Isai. Tunggul Isai itu adalah Yesus, Tunggul Isai. Dikatakan ada 7 roh Allah kan. Dan kita sering berdoa minta 7 roh Allah menguasai kan. 7 roh Allah itu apa? Yang pertama roh Allah sendiri. Yang kedua apa? Hikmat. Kita perlu roh Allah dalam diri kita. Dan di dalam roh Allah
Itu yang kedua setelah dirinya, itu roh hikmat. Makanya di sini kita ngerti, orang Kristen harus ngerti hikmat. Makanya hidupnya nggak bodoh. Orang bodoh itu ciri-cirinya mengulang-ulang kesalahan yang sama, nggak keluar dari kebodohannya. Itu orang nggak punya hikmat. Tapi orang yang dewasa dan punya hikmat, dia bisa jatuh, tapi dia bisa tegak berdiri lagi dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Makanya saya selalu ngomong, kenapa di Alkitab hanya 3 orang yang tidak jatuh bangun? Daniel, Yusuf, dan Paulus. Kenapa? Wadahnya itu mereka bangun, ngerti penguasaan diri, ngerti wawasan, ngerti apa itu hikmat di dalam hidup. Jadi orang Kristen jangan cuma belajar doa, cuma belajar peperangan rohani. Loh, roh-roh jahatnya sudah kamu ikat semua, sudah kamu usir ke kota lain. Misalnya, saya ada tinggal di sebuah kota yang penuh dengan kebodohan, penuh dengan maksiat, penuh dengan kejahatan, penuh dengan perzinahan. Saya ikat semua roh-rohnya dalam nama Tuhan, ikat semua, tak usir, ku lempar ke alam maut. Sudah habis gak ada roh jahatnya. Terus ngapain? Kalau di sini nggak diisi. Tapi kalau kita terus bangun dengan pengetahuan, cara pikir yang baru, hikmat, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang setelah roh-rohnya pergi. Cerai, dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat roh perceraian, aku usir keluar, aku lempar ke dalam maut, ke alam maut. Aku potong-potong iblisnya. Tapi tetap bermasalah. Kenapa? Di sini. Makanya di dalam roh 7 roh Allah, yang pertama, hikmat. Di dalam Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firman memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Makanya kita ini perlu roh pengertian yang cepat paham. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat itu pengetahuan bagaimana cara hidup. Hikmat itu adalah pengetahuan tentang pelajaran jalan-jalan yang firman Tuhan sampaikan. Bahkan Yesus pun, waduh, kata tulis ya kayak di sini ayat-ayatnya ya. Ada yang kelewat. Bentar ya, ada mungkin ya. Nah, bentar ya. Bahkan Yesus pun di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47, di sini nggak tak tulis ya, sorry ya. Lukas 2 ayat 46 sampai 47 berkata begini. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia, Yesus, dalam bait Allah. Ini waktu 12 tahun. Ia datang, dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Yesus cerdas. Kemudian di Lukas 2 ayat 52 berkata, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Kenapa? Gak cuma urapan. Dia cerdas, dia punya hikmat. Sampai 12 tahun, sampai umur 30, Yesus sekolah. Makanya dikatakan dia rabi. Dipanggil rabi artinya dia sekolah Alkitab. Padahal dia sudah tahu firman. Tapi dia tetap harus membangun manusia batinnya, manusia jiwanya. Makanya orang Kristen yang berhikmat
Dia punya banyak kemenangan. Berikutnya, ayat berikutnya. Lukas 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan, oh ini ya, tadi ya sudah tak baca, menemukan alim ulama di tengah-tengah Yesus dan Yesus makin bertambah. Oke. Dengan Amsal 3, bahkan Allah Bapa pun, Amsal 3 ayat 19 ayat 20, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Kemudian kalau kita dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga. Dan yang menarik, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, true wisdom is an house built, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Jadi, kamu kalau membangun segala sesuatu dengan hikmat, dengan pengertian, dan dengan pengetahuan. Kalau di bahasa Indonesianya ditulis dengan, mana ini? Melihat hikmat, kepandaian, dengan pengertian. Kepandaian di sini, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah memakai pengetahuan. Persis dengan Tuhan. Dengan Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan pengertian, dengan pengetahuan, dengan hikmat. Sama dengan kita. Makanya Alkitab berkata begini. Keuntungan-keuntungan orang yang punya hikmat. Yang pertama, Amsal 4 ayat 7 sampai 9 dan 11 sampai 13 berkata begini. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Nah, orang yang berhikmat, permulaan hikmat, kita tahu ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita sudah tahu. Tapi yang kedua, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Tanda orang itu punya hikmat. Kalau dia tahu pentingnya beroleh hikmat. Permulaan hikmat membuat orang takut akan Tuhan. Yang kedua, membuat orang itu tahu persis betapa pentingnya hikmat di dalam hidup. Maka dia belajar, menambah wawasan. Kalau nggak mau tersesat hidupnya, belajar apa itu firman Tuhan. Nggak cuma belajar doa. Iman, tapi nggak jelas iman itu seperti apa. Berharap sama Tuhan, nanti Tuhan kasih mujizat. Nggak salah, tapi seringkali Tuhan suruh kita membuat mujizat. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Dalam artian, kalau kamu tahu arti hikmat dan kamu mencarinya dan memeluknya, kamu akan dijadikan terhormat oleh hikmat itu. Kamu akan dijadikan, ditinggikan. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Aku akan mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku, hikmat, memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Peliharalah dia, ini siapa? Hikmat. Hikmat itu siapa? Yesus. Hikmat itu siapa? Roh Kudus. Hikmat itu siapa? Firman. Dan hikmat itu apa? Pengajaran yang benar. Informasi yang benar. Amsal 3 ayat 12-26 berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang beroleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak akan menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya penuh bahagia, segala jalannya penuh sejahtera semata-mata. Banyak orang cuma umur panjang ada di tangannya, ini aja yang dihafal, tapi di atasnya umur panjang ada di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan adalah untuk orang yang berhikmat.
Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kenapa? Orang ini penuh hikmat. Perkataannya penuh hikmat. Hidupnya bijaksana. Makanya orang yang dekat dengan dia juga beroleh hikmat. Dia beroleh jalan keluar. Nggak tambah bulat. Makanya kalau saudara ikut grup-grup yang mengaku Kristen, tapi membuat otakmu semakin bulat, bukan dari Tuhan. Karena firman yang benar memerdekakan. Hai anak-anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Nih, pertimbangan dan kebijaksanaan. Tapi orang penuh pertimbangan dan kebijaksanaan bisa berhasil kalau dia berhikmat, punya pengetahuan, punya wawasan. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik. Bila itu datang, karena Tuhanlah akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi sekali lagi, orang Kristen jangan cuma belajar berdoa. Jangan cuma berkata, aku percaya. Percaya apa? Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan seperti apa? Kalau percaya Tuhan, benar-benar percaya, kamu harus mempercayai firman-Nya. Tanda kamu beriman, kamu mempercayai firman, pelajari firman, dan kerjakan. Kalau Alkitab berkata pentingnya hikmat, sampai dikatakan hikmat lebih berharga dari emas dan perak, maka pelajari hikmat. Makanya saudara harus mengerti, ikuti pengajaran Alkitab. Bukan hanya khotbah, motivasi. Itu penting. Tapi kalau cuma itu, wadahmu nggak kuat. Kalau saudara yang saudara dengerin cuma, kalau saudara punya masalah, datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus, firman Tuhan berkata, datanglah kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Yesus. Selesai. Senang, di-share. Kalau kamu mau berhasil, jadikan Tuhan nomor 1. Kalau kamu nolnya banyak sekalipun, Yesus di depan, menjadi 1000, menjadi 1.000.000. Betul. Tapi itu cuma indah di kata-kata. Di prakteknya seperti apa? Maka saya dulu dari kecil, saya lebih suka diajar kebenaran firman, bukan cuma kata-kata indah yang dikerjakan. Nggak tahu ujungnya di mana, dikerjani kayak gimana. Menjadikan Yesus nomor 1 itu gimana? Nggak cuma indah. Bener ya, kalau Yesus di depan, dia kan 1. Nol-nolnya ini jadi 1000. Kalau nolnya banyak, jadi 1.000.000. Loh iya, prakteknya itu ya apa? Terus Yesus dari depan itu kayak apa? Jangan cuma indah di kata-kata dan digambar. Oh, gambarnya begini. Loh, gambar gampang. Makanya butuh hikmat dan pengertian. Yang Tuhan banyak ngomong, hikmat, pengertian, pengetahuan. Makanya tadi, di dalam 7 roh Allah. Jangan cuma saya minta 7 roh Allah. Loh, ada yang kamu bangun. Ada hikmat, ada pengertian. Nanti dijelasin satu-satu. Yang keenam, ada roh pengenalan. Di terjemahan bahasa Inggrisnya, knowledge atau pengetahuan. Oke, orang Kristen gak dewasa-dewasa. Oh, langsung kelihatan dewasa karena dia bisa khotbah. Padahal khotbahnya bukan banyak orang bagus ya khotbahnya. Maksudnya ada orang yang baru tobat khotbah, gak apa-apa. Kalau kamu baru bertumbuh, khotbah yang gampang-gampang. Jangan yang rumit-rumit. Nanti malah menyesatkan. Dan jadi orang Kristen, jangan gampang cuma mendengar orang-orang yang selevel dengan kamu. Pengetahuannya sama. Kalau cuma kesaksian, boleh kesaksian dia. Jadi orang Kristen jangan cuma jadi domba. Jadi singa. Membangun kekuatan. Makanya saya sampai pernah khotbah.
stand alone. Kuat waktu berdiri sendiri. Ini dibangun, manusianya ini dibangun. Manusia batinnya dibangun. Maka roh Allah, pengurapanlah, karunialah, itu bonus. Karena yang dinilai Tuhan bukan yang kamu terima urapan karunia. Yang Tuhan nilai bagaimana kamu membangun buah-buah roh dan membangun karaktermu. Itu menjadi kita orang bijak. Daniel nggak cuma diurapi, tapi memang dia cerdas. Makanya sampai dikatakan, teman-temannya berkata, kita tidak bisa menemukan satu kesalahan pun pada Daniel, kecuali doanya kepada Tuhannya. Karena waktu itu dilarang berdoa kepada Allah lain, kecuali patung Nebukadnezar. Kenapa? Dia membangun hidupnya. Jadi setelah kita percaya Yesus, berubah cara pikir. Diajar. Makanya murid-murid dikasih pemuridan. Diajar. Diajar tentang apa? Karakter. Kemudian mulai belajar. Perlunya hikmat. Kalau enggak, saudara jadi orang Kristen kacangan. Cuma tahu yang abstrak, yang enggak jelas. Makanya gampang sekali disesatkan. Baru lihat orang dapat penglihatan, terkagum-kagum, kemana-mana diikuti. Setelah hancur lebur baru, ternyata orang itu sesat ya. Lah selama ini kemana? Makanya jadi orang Kristen nggak cuma ngisi yang di sini, ngisi juga yang di sini. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Waktunya sudah mau habis. Sebelum saya berikan kepada hostnya, kita berdoa. Selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang bodoh, Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman. Kami mau dibangun menjadi manusia-manusia yang cerdas. Manusia batinnya kami itu juga cerdas. Mata hati kami jelas. Kami punya cara pikir yang bijaksana. Sehingga hak pilih kami pun dapat kami pakai dengan bijak. Karena kami sudah terlatih menjadi orang yang bijaksana. Tidak menjadi bodoh. Kami tidak mau seperti Salomo. Sekalipun kau berikan hikmat yang luar biasa. Tapi manusia batinnya itu masih bodoh karena tidak dibangun. Saat ini Tuhan, kami bersyukur. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan, Bu Monik. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Deborah untuk pengajaran pada malam hari ini yang sungguh dahsyat, yang merubah mindset pikiran kami akan pentingnya kita berhikmat. Kita menjadi orang Kristen yang cerdas, bukan hanya orang Kristen yang ngeroh, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang cerdas, dan juga kita harus betul-betul bersandar sama Tuhan supaya pengertian dan hikmat itu tetap mengalir kepada kita, dan kita perlu roh Allah itu tetap aktif dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman, dan pada malam hari ini kita memberikan kesempatan kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan baik, firman Tuhan yang diambil pada malam hari ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Dan kita ada 3 account untuk persembahan. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berada di Amerika bisa tetap melalui Zelle dengan nama Edi Handoko dengan account number 917-280-7467. 917-280-7467. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang berada di Indonesia bisa melalui BCA, Bank BCA atas nama Catur Priyo Nugroho dengan account number 1130985161. 1130985161. Dan juga Bapak Ibu yang berada di luar
Indonesia atau Amerika yang berada di Eropa dan sekitarnya bisa melalui PayPal dengan nama Edwin Kristanto dengan account Kristanto Edwin 446@gmail.com atau Kristanto Edwin 446@gmail.com. Bapak Ibu bisa screenshot untuk offering kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan mulai doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Wenda dari Makassar. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Q&A. Bapak Ibu bisa menuliskan kembali pertanyaan-pertanyaan mengenai tema pada malam hari ini di kolom chat yang sudah dibuka. Untuk Ibu Wenda, saya tambahkan dulu sebelum Bu Wenda. Ini ada QRIS. Kalau yang mau pakai QRIS, di QRIS-nya itu nanti harus keluar Deborah Kristanto Ministry. Jadi kalau tidak keluar Deborah Kristanto Ministry, berarti itu bukan QRIS kita. Ini atas nama Deborah Kristanto Ministry. Oke, terima kasih. Silakan Bu Monik. Bu Wenda. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah singkapkan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga menjadikan Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam perjalanan rohani kami Tuhan, menjadikan kami orang-orang Kristen yang cerdas, yang penuh hikmat daripada Tuhan, sehingga kami tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat di akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah menjadi saruan berkat buat kami. Kiranya Tuhan Engkau terus memakai Pastor Deborah Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi Bapa di surga, menyingkapkan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi Bapa, sehingga Tuhan kami semakin mengerti, kami semakin memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Saatnya ya Bapa di surga, kami akan memberi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemberian persembahan kami Bapa di surga dapat dipakai untuk pelayanan Bible Study Room di tempat ini Bapa di surga, sehingga melalui pelayanan ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dijangkau Tuhan Yesus untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan terima kasih Bu Wenda. Dan sesi selanjutnya adalah Q&A. Sekali lagi Bapak Ibu bisa menuliskan kembali dalam kolom chat Zoom tentang pertanyaan tema pada malam hari ini. Maupun Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa langsung menuliskan pertanyaan melalui chat YouTube. Karena kita akan masuk dalam sesi Q&A yang akan dibawakan oleh Ibu Mary. Untuk Ibu Mary, saya persilakan Ibu Mary. Baik, selamat malam Pastor. Kami akan membacakan pertanyaan dari beberapa peserta yang hadir malam hari ini. Yang pertama lewat YouTube, yaitu pertanyaannya demikian. Apakah iblis punya hikmat? Seperti dalam kitab Ayub, iblis datang pada Tuhan, berkata supaya Ayub dicobai. Apakah masih bisa dekat pada Tuhan? Apakah seperti itu adalah hikmat, Pastor Deborah? Terima kasih. Kalau iblis nanti pelajaran lain aja ya, supaya lengkap ya. Ada pelajaran sendiri tentang Saiton, nanti saya ajarkan. Oke? Oke, silakan Bu. Ya, Silakan. Pertanyaan yang kedua dari chat ruang chat ini, izin bertanya Pastor, bila ada pimpinan yang berprinsip tidak perlu tunggu buah-buah pertobatannya, kelamaan katanya. Kalau Tuhan percayakan dalam pelayanan, maka
pasti Tuhan akan perlengkapi. Bagaimana menyikapi hal seperti ini, Pastor? Walah, harus bertobat. Memang yang kita tidak bisa menunggu orang itu sempurna, tapi harus bertobat. Karena itu dasarnya orang itu melayani. Kalau nggak tobat, kalau cuma melayani biasa, tidak di mimbar, nggak apa-apa. Karena tidak mentransferkan sesuatu. Tapi kalau ngajar, dia harus jadi terang. Karena ngajar itu nggak cuma omong kosong. Karena kalau saya misalnya khotbah, tapi hidup saya dalam dosa, saya pakai rok mini, belahannya kelihatan paha saya, pergaulan saya nyanyi di klub, mabok-mabok, saya khotbah. Semua orang akan melihat firman itu tidak ada wibawanya. Mereka semua akan melakukan yang sama. Mereka akan menilai khotbah itu hanya mulut, hanya adat istiadat, harus ada khotbah. Tapi hidup dosa tidak masalah. Makanya orang yang melayani di mimbar. Di mimbar itu apa? WL, singers, terutama pengkhotbah, harus bertobat. Mungkin masih banyak kelemahan, makanya saya tadi ngomong, bedakan berdosa dan punya kelemahan. Orangnya masih pemarah, masih ini, oke, harus bertobat. Mulai ilangin satu persatu. Itu baru bisa melayani di mimbar. Jangan sakar PDW. Makanya sekarang banyak orang tidak menghargai yang namanya mimbar dan gereja. Karena banyak orang belum tobat disuruh untuk berkhotbah. Kalau menunggu sempurna, gak usah nunggu sempurna. Yang gak sempurna-sempurna kelamaan. Saya pun belum sempurna. Tapi bukan berarti berkubang di dalam dosa. Harus bertanggung jawab. Kalau siap untuk Pak Firman, siap jadi teladan. Kalau nggak siap jadi teladan, gak usah khotbah. Itu aja. Kalau melayani di bagian yang lain, masak, besuk, mesin apa-apa. Tapi jangan melayani di mimbar. Karena kamu menunjukkan sesuatu. Karena banyak jiwa jahat, jiwa baru. Yang kalian lakukan akan dicontoh, akan dilihat sebagai kebenaran. Kalau dikatakan Tuhan nanti yang perlengkapi, iya, Tuhan akan perlengkapi. Tapi Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan berkata, Tuhan mempercayakan kepada orang yang bisa dipercayai. Bagaimana Tuhan memperlengkapi? Ya harus mengembangkan diri, ya harus belajar, harus melatih diri, dan sebagainya. Banyak berdoa, banyak mencari Tuhan, membangun kepekaan, banyak yang harus dibangun. Gak cuma diam tok, terus tiba-tiba Tuhan perlengkapi. Kalau semua itu modelnya begitu, tiba-tiba Tuhan perlengkapi, Tuhan itu nggak adil. Ada orang yang diperlengkapi Tuhan dengan dahsyat, yang lain nggak. Enggak, karena Tuhan itu juga tahu. Alkitab kan berkata, di dalam sebuah rumah yang besar, ada orang yang menjadi perapat yang kurang mulia, ada yang untuk kepentingan yang mulia. Orang yang mau menguduskan diri akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Jadi, urapan Tuhan juga mengikuti orang-orang yang bisa dipercaya. Dan Alkitab juga berkata, orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercaya dalam perkara yang besar. Ngerti ya? Jadi, ya orang itu harus bertumbuh di dalam pertobatan, dalam hal karakter, dalam hal bisa dipercaya, mulutnya bisa menjaga iman, nggak suka bocorin masalah orang. Nah, itu. Oke, silakan Bu Mary. Ya, selanjutnya dari YouTube, Pastor. Pastor, kenapa hikmat sangat langka sekali di bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya? Kok tahu lek pemimpin-pemimpinnya nggak punya hikmat? Pemimpin Indonesia yang gimana nih? Misalnya pemerintahan. Oke. Satu, kenapa hikmat tidak banyak di Indonesia? Pendidikan di Indonesia termasuk mahal. Di negara-negara maju, pendidikan itu gratis. Sehingga mereka sudah terbiasa, otaknya terlatih. Otaknya dilatih untuk mikir. Otaknya dilatih untuk kreatif. Otaknya dilatih untuk berkembang. Makanya mereka cerdas. Kedua, kenapa kok nggak berkembang? Ya karena
hati nuraninya sudah jahat. Ada orang-orang yang memang hati nuraninya jahat. Dan ada pengajaran-ajaran yang membuat mereka menghilangkan hikmat. Kayak contoh, sudah dibilangin, Israel dan Palestina bukan perang agama. Ya tetap aja dianggap itu agama. Ya kan? Karena sebuah ajaran. Ya sudah, dan sebagainya. Itu contoh. Jadi ada banyak hal, itu hikmat itu kalau kita satu hati kita ini jujur, ya jujur. Melihat segala sesuatu dari cara pandang yang benar. Nggak cuma, nggak bisa, ekstrem A, ekstrem B, nggak bisa. Pokoknya kita belajar benar. Kedua, yaitu tadi, pengetahuan belajar itu membuat kita punya hikmat. Udah, itu aja. Gimana Bu Mary? Lanjutkan Bu Mary. Silakan. Untuk sementara belum ada yang masuk lagi, Pastor. Di YouTube. Di YouTube sudah. Itu tadi dari YouTube? Ya. Oh, oke. Ini yang dari Zoom sudah ya? Oke, kalau Ya. oh ya sih, juga jamnya sudah selesai. Oke, sorry. Sekarang jam 9.30 Zoom sudah selesai. Karena biasanya 2 jam, sekarang karena jamnya mundur lebih malam 1 jam, maka jam 9.30 sudah selesai. Jadi cuma satu jam setengah. Jadi saudara-saudara harus ingat mulai hari Sabtu ini sampai 4 bulan ke depan, pengajaran Bible Study RIM mundur 1 jam. Jadi lebih malam 1 jam. Biasanya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang mulainya jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Yang dari bangsa-bangsa yang lain bisa menyesuaikan. Ini berlaku hanya sampai 4 bulan ke depan. Setelah itu akan berubah lagi menjadi jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke? Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami percaya cara pikir kami akan terus Engkau ubah sesuai dengan firman. Sehingga firman-Mu yang berkata, perasaan dan pikiran kami selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus terjadi. Kami tidak mau punya iman yang sembarangan, yang hanya melayang-layang di udara, tetapi iman kami berdiri teguh di atas firman. Firman-Mu mengajar kami untuk cerdas. Firman-Mu mengajar kami bukan hanya jadi domba, tetapi singa dan raja wali. Kami percaya kepadamu, sehingga Tuhan, kami membutuhkan hikmat, pengetahuan, dan pengertian dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang yang cerdas. Sehingga pada waktu kami memakai hak pilih kami pun, kami bisa memakai dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Ajar kami semuanya Tuhan untuk terus lebih bijak dan melahirkan orang yang bijaksana. Anak-anak kami cerdas, anak-anak kami penuh pengertian, tidak hanya sehat di dalam roh, tetapi sehat di dalam cara pikir, sehat di dalam emosi, sehat di dalam segala hal. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami unity, kami ingat dengan anak dari Ibu Deborah yang saat ini sedang sakit bernama Elton, yang saat ini ada di rumah sakit. Tuhan, kami minta kesembuhan. Engkau berkuasa menyembuhkan. Saat ini kami perintahkan kau sakit penyakit keluar dari tubuh Elton dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak berada di dalam tubuh Elton, karena tubuh Elton adalah bait Roh Kudus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Juga mama dari Ci Yulenti disembuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap orang yang mengalami pergumulan di tempat ini, mengalami pembebasan, mengalami jalan keluar, mengalami mujizat daripadamu. Yang sakit disembuhkan, yang terlilit hutang mengalami pembebasan, yang kurang hikmat bertambah hikmat dan kecerdasan. Dan biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semuanya dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kami dan seluruh isi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin,
Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu Sabtu depan. Mulai 4 bulan ini, 4 bulan ini pengajaran hanya 1,5 jam. Jam 9.30 sudah selesai. Puji Tuhan, God bless.